Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 3 dari anime Nanbaka. Sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang seperti Babang Sotoy lagi. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Sosok Jugo yang asli jika dia marah. Di sana juga terdapat seseorang yang wajahnya asing sedang mengintip. Terjadi ketegangan di sana. Jugo benar-benar marah besar. Kemudian Jugo menggunakan pedangnya yang terbentuk dari borgolnya. Serangan Jugo benar-benar luar biasa. Karena keadaan semakin memburuk, para tahanan yang menonton langsung dievakuasi oleh para penjaga. Kemudian Jugo menyerang Musashi dengan ganasnya. Lalu Momoko menyuruh para penjaga untuk menangkap Jugo dan Musashi. Namun Musashi berusaha melawan para penjaga. Tiba-tiba Jugo menyerang. Jugo terus meminta Musashi untuk mengatakan apa yang Musashi ketahui tentang pria yang mempunyai bekas luka di lehernya. Jugo juga mengancam akan memotong tangan Musashi. Lalu seketika flashback yang mana Jugo menyerang mata Musashi dulu. Musashi mengeluarkan apinya dan mengelilingi Jugo dengan kekuatan apinya. Pertarungan pun tak terelakkan. Para penjaga terus berusaha menghentikan Musashi dan Jugo. Kemudian Hajime maju untuk melawan Jugo dan penjaga lain menyerang Musashi. Pada akhirnya Musashi dapat ditaklukkan. Tinggal Jugo. Di sana Hajime terus menyerang Jugo dengan pistol. Hajime berhasil memojokkan Jugo, namun Jugo memberontak. Kemudian Yuno yang sedang menonton, dia langsung turun dan diikuti teman-temannya yang lain untuk menghentikan amukan Jugo. Namun Jugo masih belum ditaklukkan. Kemudian Jugo berjalan ke arah Yuno dan menyerang Yuno, namun dihentikan oleh Hajime. Dan kali ini Hajime benar-benar sudah marah besar. Hajime menyerang Jugo dengan brutalnya. Lalu Momoko menghentikan Hajime. Pada akhirnya Jugo pun dapat ditaklukkan. Scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di ruang pojok merokok, para penjaga marah kepada Hajime karena menyerang Jugo dengan sangat berlebihan. Kemudian Hajime mendatangi sel 13. Di sana Hajime disambut dengan lemparan oleh Yuno. Yuno sangat marah kepada Hajime karena Hajime berusaha membunuh Jugo. Yuno mengatakan, "Jika kau ditugaskan untuk membunuh orang, apa kau mau?" Hajime menjawab, "Akan kulakukan." Seketika Yuno langsung terdiam. Hajime mengaku kalau dia telah berlebihan. Namun Hajime tidak berusaha membunuh Jugo. Kemudian Hajime pergi. Saat di ruangan, Hajime kedatangan caster pertandingan di sana. Si caster memberi Hajime sebuah surat. Surat tersebut dari Momoko, yang mana Hajime diskor selama 3 hari. Hajime diskor karena tindakannya terhadap Jugo. Hajime pun terkejut.
Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan kini Hajime telah masuk kembali. Kemudian Hajime bertemu dengan Yozakura. Yozakura mengatakan kalau Musashi ingin berbicara kepada Jugo, namun tidak diperbolehkan. Lalu Yozakura memberikan telepon kepada Hajime untuk memberikannya kepada Jugo yang sedang dipenjara di bawah tanah. Dan mereka juga berencana untuk mencari informasi penyebab pertengkaran mereka. Lalu berangkatlah Hajime. Sesampainya di sana, Hajime memberikan ponsel itu dan mengatakan kalau Musashi ingin berbicara. Tak lama kemudian, Musashi mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan pria yang mempunyai bekas luka di lehernya. Dan sebenarnya, Musashi juga sedang mencari pria itu. Musashi juga ingin sekali memiliki borgol Jugo karena dia ingin membunuh pria itu dengan borgol itu. Kemudian, Jugo menceritakan masa lalunya yang bertemu dengan pria bekas luka itu. Dahulu Musashi terlahir dengan kekuatan apinya. Namun kekuatannya terkadang keluar sendiri dan membuat tempat di sekitarnya terbakar. Karena itu Musashi dijauhi, dibenci dan dianggap aneh orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu saat pria bekas luka datang padanya dan mengatakan kalau dia dapat menghilangkan kekuatannya. Namun pria itu hanya ingin menggunakan kekuatan Musashi untuk penelitiannya dan dirubah menjadi Musashi yang sekarang, yang dapat mengendalikan kekuatannya. Bekas luka pada Musashi disebabkan oleh pria itu, dan pria itu juga mempunyai borgol sama persis seperti punya Jugo, dan pedang itu dapat memotong api Musashi. Karena itu Musashi ingin borgol Jugo. Dengan kekuatannya dan pedang Jugo, Musashi pasti akan bisa membunuhnya. Namun, sekarang Musashi tidak mempunyai kekuatan karena dokter di sana menaruh sebuah chip di tubuhnya yang dapat menekan kekuatannya. Setelah berbicara, Musashi dan Jugo pun selesai. Hajime mengatakan kalau selama ini Jugo melakukan pelarian di penjara Nanba bukan untuk bersenang-senang, namun alasan lain, dan yang ternyata pria itu yang alasannya. Di sana saat Hajime ingin pergi, Hajime mengingat sesuatu, yaitu mereka memenangkan semua pertandingan. Hajime mengatakan apa keinginan Jugo. Jugo diberi waktu 5 menit. Setelah 5 menit, Hajime tak akan bertugas untuk Jugo lagi. Lebih tepatnya, Jugo tak akan jadi tahanan gedung 13 lagi. Setelah berpikir panjang, Jugo memilih untuk kembali ke penjara untuk bersama teman-temannya. Hajime pun menuruti itu. Kemudian Hajime pun membawa Jugo ke penjaranya. Di jalan Hajime mengatakan maksud Musashi, yaitu hanya Jugo yang dapat mengejar pria bekas luka itu. Namun Jugo tidak dibiarkan untuk mencari pria itu karena dia adalah tahanan di sana. Namun Hajime yang akan mencari pria itu. Jugo pun terkejut. Jugo terkejut bukan karena omongan Hajime, namun kemudian sampailah mereka di gedung 13 sel 13. Di sana Jugo pun mendapatkan sambutan hangat. Di sana Jugo meminta maaf kepada teman-temannya karena menyembunyikan banyak hal kepada mereka. Mereka pun memaafkan Jugo dengan gembira. Karena gedung 13 sel 13 menang turnamen, mereka diberikan benda keinginan mereka masing-masing. Rock mendapatkan bendanya, yaitu batu panggang pizza, dan Rock mengundang Liang untuk makan pizza bareng. Nico mendapatkan perawatan dan alat game, dan Yuno mendapatkan perlengkapan permainan. Lalu Yuno mengundang Trios dan Honai untuk ikut bermain. Di sana Musashi datang. Mereka semua mulai tegang. Namun Musashi datang hanya untuk menyapa Jugo. Di sana Musashi juga meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana termasuk Jugo. Di sana Yuno mengundang Musashi untuk datang ke ruang gamenya. Namun Musashi dipenjara bawah tanah dan tidak boleh keluar. Lalu Yozakura mengatakan kalau aku akan memikirkannya lagi. Dan dengan syarat Yozakura ingin lebih tahu lagi tentang masalah lalu Musashi. Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Nanbaka sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe channel ini dan like video ini. Oke, sekian dari saya Sotonichan pamit undur diri, Yen.